Cek cek teman-teman, suara aku kedengeran? Halo. Kita tunggu guestnya dulu. Tenang ya teman-teman, tahan karena guestnya belum datang. Belum masuk. Jadi ini seri kedua ya. Kemarin kita udah seri pertama bareng koordinator ACN, ngoceh kedua. Yang ini ngoceh ketiga tapi seri kedua. Insya Allah bareng sama guest yang gak kalah seru sama kemarin gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih menunggu guest kita. Nah, alhamdulillah sudah bergabung. Menunggu permintaan bergabungnya. Silakan, Bro. Teman-teman yang udah gabung di live, semoga bisa ngikutin ini ya, live-nya sampai 30 menit ke depan. Insya Allah kita nggak akan lama karena memang kalau ngomongin soal keluarga gitu ya, rada-rada berat mungkin ya. Jadi nggak semua orang mau ngikutin sampai akhir, tapi semoga teman-teman bisa ngikutin dari awal sampai akhir biar nggak ketinggalan. Menunggu tergabung dengan guest kita dari Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Langsung kita mulai ya. Auzubillahissamil alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah sore hari ini kita sudah tergabung dengan guest kita, dengan Bro Andri. Jadi sedikit ini ya, sedikit review dari yang kemarin, Bro. Jadi kemarin kita udah ngobrolin sama koordinator ACN tentang anti family club, di mana di masa sekarang ini, di peradaban sekarang ini, di peradaban manusia sekarang ini tuh ada orang-orang yang benci gitu sama institusi keluarga. Mungkin mereka lupa mereka lahir dari mana gitu ya. Kalau bukan dari keluarga, bukan dari ayah atau ibu, mungkin bisa turun langsung kali dari langit gitu ya, tuk gitu gitu, langsung jadi gede, langsung jadi besar tanpa diurus oleh keluarga gitu ya. Nah, di sesi kedua kali ini yang berhubungan sama keluarga, kita bakal ngomongin temanya have me don't have my family ya gitu ya. Gitu ya. Oke, sip. Nah, ini di tengah-tengah kita sudah tergabung bersama guest. Jadi ada Andri dari tamu. Jadi bukan dari Aliansi Cerahkan Negeri tapi dari Aliansi Ruang Rindu. Salah. Aliansi Ruang Riung. Aliansi Ruang Riung. Terus juga diamanahkan sebagai koordinator, nggak usah ketawa-tawa, sebagai koordinator Tanpa Jil Bandung ya. Silakan Andri, perkenalkan diri dulu. Ruang Riung kegiatannya ngapain aja, terus Tanpa Jil Bandung kegiatannya ngapain aja.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. jelas ya? Jelas jelas. Oke, Alhamdulillah. Selamat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Yesus ya? Ya, bisa main Yesus gitu. Biasanya, oke. Perkenalkan, halo semuanya. Selamat sore. Ini boleh sapa-sapa penggemar dulu. Eh, Mungkin perkenalan tentang aliansi Ruang Riung ya. Boleh. Ya, aliansi Ruang Riung itu bentuknya tahun 2019. Ruang Riung artinya itu tempat ngariung, ya, tempat berkumpul. Kenapa tempat berkumpul? Karena awal 2000 akhir 2018 ke awal 2019 itu kita dengan beberapa orang teman itu lagi ngebahas RUU PKS gitu. RUU penghapusan kekerasan seksual, dan saat itu nyaris nggak terdengar apa-apa gitu pembahasan di Bandung gitu. Akhirnya kita waktu itu diskusi, dan diskusi pertama itu juga melahirkan sebuah video singkat tentang RUU PKS, RUU penghapusan kekerasan seksual, cuman dalam beberapa waktu itu jadi hilang gitu ya. Wah, ini cepat sekali hilangnya. Dan dalam 3 jam saja itu udah rame yang komentarin ya. Next kemudian akhirnya kita mutusin untuk keliling kota Bandung untuk sosialisasi RUU PKS. Yang kita sosialisasikan itu lebih kepada ideologi yang terkandung di RUU PKS itu apa. Nah, memang hal yang paling pokok menurut kita ketika itu adalah landasan filosofis kenapa sebuah perundang-undangan itu ada, dan kenapa namanya itu, dan maksudnya apa gitu. Dan akhirnya kita keliling kota Bandung, kita main-main ke teman-teman komunitas organisasi di kota Bandung, dan ternyata teman-teman yang kita sosialisasiin itu rata-rata belum punya pembahasan, dan mereka sepakat dengan poin-poin yang kita sebutkan berdasarkan hal-hal yang sudah kita teliti. Akhirnya mereka setuju, dan akhirnya sepakatlah karena menganggap RUU PKS ini secara ideologis itu bertentangan dengan ideologi bangsa pada umumnya. Ya, akhirnya kita sepakat untuk membentuk sebuah wadah berkumpul bersama, namanya Aliansi Ruang Riung. Nah, kegiatannya itu masih padat di kemarin itu di tahun 2019 itu di isu RUU PKS. Kalau ACN itu lebih banyak ke 3 isu besar ya kemarinnya kalau nggak salah ya. Ya, cuman kalau Aliansi Ruang Riung awalnya memang dibentuk untuk karena perasaan resah gitu, yang sama. Kenapa? Karena ada RUU penghapusan kekerasan seksual yang namanya itu nggak sesuai sama ideologi yang dia bawa gitu. Mungkin secara nama semua orang bisa terima, tapi secara ideologis banyak orang-orang yang tidak paham. Kalaupun ada yang menerima, mereka menerimanya tidak dengan kesadaran. Saya mengutip itu yang kemarin yang ngomong kesadaran, tidak dengan kesadaran. Kenapa tidak dengan kesadaran? Karena dalam kepala mereka yang namanya kekerasan seksual itu hanya sebatas ya kekerasan seksual secara mainstream aja gitu. Bukan pada kekerasan seksual orang menyuarakan kebenaran, misalnya bahkan pada tahap di poin 15 RUU PKS itu adalah kontrol seksual yang sekarang itu sudah dihapus ya. Walaupun sudah dihapus, setidaknya itu menggambarkan bagaimana sebuah ideologi itu bekerja pada sebuah perundang-undangan gitu. Dan selanjutnya kegiatan di Aliansi Ruang Riung itu ya karena ini masih baru dan cukup banyak organisasi dan komunitas tergabung di sini, masih mencari cara apa sih yang bisa kita lakukan bersama, ngumpul bareng. Kalau ngumpul bareng kita sering ngumpul bareng, kopdar bareng, ngobrol-ngobrol, terutama yang anggota yang laki-lakinya ya. Karena memang kalau ngumpulnya kita itu untuk diskusi bahkan sampai larut malam, dan perempuan biasanya kalau yang gabung biasanya lebih duluan pulang. Itu saja terkait Aliansi Ruang Riung. Di IG-nya bisa di cek saja di Aliansi Ruang Riung. Oke, sip. Kalau ITJ Bandung itu udah cukup terkenal lah ya. Jadi teman-teman bisa dicek di Instagram ITJ Bandung. Oke, sip. Udah cukup terkenal katanya ya di Bandung. Nah, itu tadi sedikit review tentang Aliansi Ruang Riung.
Nah, Bro Andri mau tanya nih, kenapa ngasih tema Hate Me, Don't Hate Family? Kenapa? Eh, Emang kenapa kalau Pertama, mau benci gitu, benci sama orangnya, emang terus sama benci sama keluarganya juga, emang kenapa kalau nggak boleh gitu? pertama yang kita pertanyakan itu eh, kenapa sih mereka-mereka yang terlalu gandrung menolak atau yang lebih kasarnya itu membenci yang namanya institusi keluarga itu? Apakah yang mereka tolak itu keluarganya atau identitas keluarga yang dibawa atau identitas orang-orang yang membawanya? Dan Hmm. kita perlu dudukkan juga kan kalau dalam apa namanya dalam logika ya dalam logika itu kita belajar maksud orang yang bicara itu apa, karena bisa saja eh, satu kalimat dikatakan oleh dua orang yang berbeda, satu kalimat yang sama bisa jadi maknanya beda gitu. Misalnya eh, keluarga apa institusi keluarga oleh eh, orang A dengan ideologi kesetaraan gender misalnya dengan eh, orang misalnya B yang juga mengatakan institusi keluarga, tapi misalnya mengikut dengan ideologi seorang muslim yang mainstream lah gitu ya, Hmm. yang ya muslim Indonesia lah rata-rata ya, institusi keluarga itu pasti akan beda gitu. Institusi keluarga berdasarkan paham kesetaraan gender itu uh, saya nggak ngomong teorinya, saya ngomong buktinya langsung. Itu di naskah akademik RUU PKS, itu teman-teman bisa baca secara setengah eksplisit dan setengah implisit. Dalam satu kalimat dikatakan bahwa keluarga sebagai tempat yang aman itu adalah mitos gitu ya. Jadi gimana caranya keluarga sebagai tempat yang aman itu adalah mitos. Tapi kalau buat orang kita ya, orang Indonesia pada umumnya, kenapa saya bilang pada umumnya? Karena yang bersuara begitu bukan pada umumnya, tapi hanya kasuistik saja. Tapi suaranya emang menggelegar gitu ilusinya gitu ya. Tapi kalau kata orang Indonesia rata-rata ya, ketika disebutkan keluarga itu ya buat mereka itu adalah keluarga itu adalah tempat mereka beranjak pergi dan tempat mereka untuk pulang kembali. Ya kenapa? Karena semua nilai itu bicara keluarga. Nanti kalau seandainya kita flashback ke belakang, itu ada namanya ketika belajar PKN ya dulu ya, pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan dulu pendidikan budi pekerti, itu selalu ada berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan. Dalam kasus sehari-hari gimana jadinya konflik di antara mereka akhirnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Yeah. Kemudian di dalam perundang-undangan pun misalnya dalam Undang-Undang 1945 nomor 33 tentang sistem ekonomi kalau saya tidak salah, jadi sistem perundang-undangan kita itu juga berdasarkan kekeluargaan gitu. Nah, terus sekarang kita menolak institusi keluarga. Jadi yang ditolak itu sebenarnya menolak bangsa sendiri, menolak nilai bangsa sendiri, atau sebenarnya maksudnya gimana gitu ya. Nah kan ini rada aneh gitu loh. Sementara identitas kita itu dari dahulunya lalu ada yang namanya nilai kekeluargaan. Bahkan itu bukan bahasa formal dalam perundang-undangan. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan yang paling kecil antara individu dengan individu, kemudian antara taruhlah keluarga dengan keluarga, kemudian masuk ke ranah yang lebih tinggi, misalnya ada hukum segala macam, kemudian kita belajar juga nilai-nilai dari dahulunya sampai sekarang itu orang selalu pakai nilai kekeluargaan. Jadi gimana ya kekeluargaan aja lah gitu. Nah ini kan gimana caranya menolak sebuah institusi yang bahkan institusi itu sendiri bukan hanya lagi sebagai sebuah institusi, tapi dia juga sebagai sebuah paradigma, sebagai sebuah nilai gitu, sebuah values yang menggambarkan jati diri orang Indonesia itu seperti apa. Jadi kan rada aneh gitu loh ketika ada orang yang mengaku nasionalis, Pancasilais, toleransi, tapi malah menolak identitas asli bangsa Indonesia itu sendiri. Nah ini kan aneh gitu ya. Nah tadi kan Bro Andri bilang ya identitas. Jadi kalau misalnya kita ngomongin identitas, mungkin yang disorot mungkin lebih ke orang-orang Islam yang taat gitu. Jadi kan biasanya kalau misalnya agamanya taat,
ayah ibu taat, anak-anaknya taat, itu tuh keluarga bakal kuat ya, bro. Jadi, nah mungkin yang diincar sama mereka tuh orang-orang yang seperti ini kali ya. Nah itu menurut Bro Andri gimana? Ya, saya pernah baca dalam sebuah artikel di Historia yang apa, soal domestifikasi perempuan gitu ya. Nah Dahulu gimana zaman tuh? Orba, nah gitu. Jadi katanya gini tuh singkatnya. Jadi dahulu zaman Orba ada yang namanya ibuisme gitu. Kemudian setelah kita bersuara, setelah reformasi, ternyata domestikasi perempuan ini dari zaman Orba ternyata diteruskan oleh konservatisme agama. Nah, Dan konservatisme agama ini sebenarnya kita tahu rujukannya kemana dan orang-orangnya siapa gitu lah. Dulu walaupun ada ibuisme, mereka bilang kayak begini. Dulu ketika ada ibuisme, itu kita bersuara. Tapi bedanya ibuisme dengan konservatisme agama, ibuisme itu menolak poligami. Tapi konservatisme agama hari ini itu mengharuskan para ibu-ibu ini harus menerima poligami gitu ya. Padahal secara syariat semua orang harus terima poligami, tapi masalah mampu atau tidak mampu ya sama lah kayak naik haji ke Mekah gitu ya. Kita nggak bisa naik haji ke Mekah bukan berarti kita benci naik haji ke Mekah, bukan kayak begitu. Kita terima syariat naik haji ke Mekah walaupun kita tidak mampu. Tapi ya persoalannya kita nggak sanggup. Ya sama persoalannya kayak gitu, semua orang harus terima poligami itu ada dalam syariat. Tapi tidak semua orang harus melakukan poligami gitu. Ya bisa aja dia tidak sanggup karena memang tidak semua orang bisa melakukan itu gitu loh. Dan juga tidak ada kan tuntunannya juga poligami itu diharuskan atau ketika tidak dilaksanakan ada konsekuensi dan segala macam. Nah, kemudian dalam Historia ini juga disampaikan kalau domestifikasi perempuan itu adalah menggambarkan seolah-olah perempuan itu harus taat sama suami, harus jadi ibu yang baik, kemudian hanya mengurusi barisan belakang daripada rumah tangga itu sumur, dapur, dan kasur gitu lah. Nah ini mungkin seolah-olah pengalaman-pengalaman ini seolah direduksi seolah menjadi milik kita gitu. Padahal kita tidak menyuarakan itu. Padahal ketaatan dalam agama kita yang menjadi patokan itu bukan melulu soal itu. Jadi kita dikasih sebuah pengalaman yang sebenarnya itu bukan pengalaman kita gitu. Padahal dalam pengalaman kita keluarga itu bahkan sangat fleksibel gitu dengan nilai-nilai yang ketat, tapi kita menjalaninya dengan fleksibel gitu. Kita suami istri itu bisa berdiskusi. Ya istri kan kita pembagian tugasnya istri itu mengurus urusan rumah. Ya tapi ada kalanya istri misalnya kuliah, ada kerjaan, terus gimana? Apakah suami harus marah-marah seperti bos yang tidak dilaksanakan perintahnya? Nah, ini kan tidak seperti itu. Jadi seolah-olah pengalaman yang mereka sebutkan itu direduksi menjadi pengalaman kita. Sebenarnya itu bukan pengalaman kita. Kalau mau disebutkan itu adalah pengalaman zaman-zaman ketika peradaban Barat masih kondisi terbelakang gitu. Kan sebagai contohnya itu tahun 1500 misalnya. Itu 1500 di Amerika itu masih memakai hukum Inggris klasik gitu. Hukum Inggris klasik yang membolehkan laki-laki itu boleh mukulin perempuan. Sebenarnya ada batasannya. Nah, yang batasnya ini yang lucu. Mereka itu boleh mencambuk perempuan dengan sebuah cambuk yang ukuran cambuknya tidak lebih besar daripada jempol gitu. Nah, emang cambuk itu sebesar telunjuk aja kan sakit gitu loh. Nah, tapi bedanya dalam Islam itu kan nggak kayak begitu. Walaupun dalam Islam misalnya ada ayat misalnya soal setelah memperingati istri, ya pukulah itu udah deretan yang paling terakhir, dan deretan paling terakhir itu bukan mukul dengan menyakiti, bukan, tapi mukul menandakan itu tegas. Mukul jangan dibayangkan mukulnya ditempelin, nggak kayak begitu. Jadi mukulnya hanya menandakan kita tegas, dan kalau berbekas itu udah zalim namanya gitu ya. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang bukan milik kita itu akhirnya direduksi seolah-olah itu menjadi pengalaman punya kita, padahal enggak gitu. Juga sama kayak kasus kemarin itu ada yang nanya pemerkosaan dalam rumah tangga, marital rape. Kira-kira apa hukumnya marital rape dalam Islam? Nah, gimana jawabnya gitu loh. Ketika kita ditanyakan sebuah pengalaman yang bukan milik kita, maka jawabannya adalah bukan menjawab hukum itu sendiri, tapi menjelaskan marital rape itu apa gitu loh. Karena marital rape perkosaan terhadap
terhadap istri atau perkosaan dalam rumah tangga itu tidak seperti pada makna yang tertera di kepala kita. Jadi ketika kita tanyakan apa sih hukumnya marital rape, ya lu tahu nggak marital rape itu apa gitu. Kemudian ada lagi yang nambah-nambahin nih, seolah-olah kejadiannya betul-betul kayak gini. Misalnya istri sudah capek kerja dari luar, kemudian suaminya nggak kerja, kemudian sampai di rumah suaminya maksa. Lah, emang itu ada yang kayak begitu gitu loh. Nah, ada nggak yang kayak begitu gitu? Nah, persoalannya nggak sesederhana itu mendefinisikan marital rape. Bukan hanya kayak gitu kasusnya. Bahkan kasusnya walaupun istri di rumah, suami yang bekerja, tapi kalau istri nggak mau ya udah nggak. Persoalannya cuma di konsensual doang gitu. Kalau istrinya mau ya udah oke. Kalau istrinya nggak mau ya udah nggak boleh. Nah, jadi lebih atomis, lebih mendetail daripada sekedar marital rape itu apa sih. Jadi tidak bisa didefinisikan hanya dengan kata-kata itu aja gitu. Kita juga harus melihat pengalaman-pengalaman yang mereka bawa dan mereka reduksi ke pengalaman-pengalaman kita. Karena sekali lagi yang namanya ideologi itu, ketika kita berbicara sebuah konsep ya kita harus maknai dulu. Jadi yang bicara itu siapa gitu. Setelah kita tahu yang bicara itu siapa ya kita harus maknai itu sesuai dengan apa yang ada di kepala mereka gitu. Karena nggak mungkin ketika mereka bilang kekerasan seksual, kemudian kita iya aja. Padahal dalam kepala kita kekerasan seksual itu tidak sama dengan kekerasan seksual yang ada di kepala mereka. Ketika disebut institusi keluarga di kepala mereka tidak sama dengan institusi keluarga di kepala kita. Kita dalam kepala kita institusi keluarga itu pasti kita membayangkan keluarga itu harmonis. Ketika capek kerja itu pulangnya ke keluarga, ketika merantau itu pulangnya ke keluarga, ketika rindu itu pulangnya ke keluarga. Bahkan yang lucunya ini yang paling lucu nih menurut saya. Bahkan ada kan hari ini tuh yang membawa-bawa konsep Islam, menambah-nambahkan konsep ini dalam Islam. Bagaimana sih Islam dalam ini? Gitu. Jadi Islam itu seolah-olah mendukung keluarga itu adalah institusi yang melanggengkan ketimpangan gender gitu ya, ketimpangan dalam kesetaraan gender. Tapi dalam sisi lain Nabi itu merindukan Khadijah, merindukan kampung halamannya. Kemudian kita sangat familiar ketika ada seorang Badui bertanya kepada para sahabat ketika itu, dia Badui ini terbiasa tidak menciumi anak-anaknya di kampungnya ini. Badui itu daerah di pedalaman di Madinah ketika itu. Dan ketika melihat sahabat ketika bersama anak-anak itu, anak-anaknya dipeluk, diciumi, lalu bertanyalah mereka, apakah kalian orang-orang Madinah atau orang-orang Arab terbiasa memeluk dan mencium anak kalian? Iya, kata para sahabat. Lalu dia berkata lagi, kalau kami tidak terbiasa dengan hal seperti itu, kami tidak pernah mencium anak kami sama sekali. Loh, mendengar itu Nabi nyuruhnya, kalau gitu pulanglah dan ciumlah anakmu. Nah itu kata Nabi kita gitu ya. Tapi saya nggak tahu kata Nabi mereka itu apa. Kata Nabi kita, ya udah pulang itu dicium anaknya gitu. Itu anak ya. Kemudian dalam komunikasi antara ayah dan anak itu beberapa kali dicontohkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Bagaimana komunikasi Luqman dengan anaknya, komunikasi Ibrahim dengan Ismail. Kemudian ada komunikasi Ibu Musa dengan kakak perempuannya Nabi Musa gitu ya. Dan beberapa lagi komunikasi antara ayah dan anak yang melambangkan ada sebuah visi besar dalam keluarga. Nah, ini gimana caranya kita menafsirkan Al-Quran dengan perspektif gender, kemudian yang hasilnya adalah menolak institusi keluarga. Lah, berarti ini tidak Islami gitu ya. Ini kan akhirnya kalau kita melihat ini kan kita baru sadar, oh iya ya, kok di sini kontradiksi, di sini kontradiksi, di sini mereka bawa-bawa Islam, di sini mereka nolak institusi keluarga, di sini Islam malah menggambarkan sebuah visi keluarga itu dari dunia itu bagaimana komunikasinya, bagaimana hubungannya, bahkan dari anak-anak itu gimana. Kemudian di sisi lain mereka menolak institusi keluarga. Nah sebenarnya kalau seandainya kita melihat pergerakan orang-orang yang menolak institusi keluarga ini secara keseluruhan, kita bakalan melihat ada kontradiksi di mana-mana gitu loh. Yang satu membawa-bawa Islam, yang satu menolak institusi keluarga. Nah, terus yang membawa-bawa Islam ini bagaimana cara penafsirannya terhadap penolakan institusi keluarga ini gitu loh. Kan kita bingung gitu loh.
Dan untung saja, bukan untung saja, dan memang tidak bakalan sampai menurut saya, walaupun mereka membawa-bawa Islam, takfir segala macam, bahkan mereka tidak sanggup membuat tafsiran berperspektif gender itu, walaupun satu juz saja nggak sanggup gitu ya. Jadi saya kira kayak begitu. Nah, tadi kan Bro Andri bilang nih ada pernyataan yang bilang kalau misalnya mereka tuh suka ngeklaim Islam nih cuman sebatas, maksudnya gini ya, ibu-ibu atau istri-istri mereka tuh suka ngeklaim kalau cuman bisa di dapur, di sumur, dan di kasur gitu. Dan mereka tuh suka ngeklaim kalau misalnya Islam itu mengekang kebebasan wanita. Nah, itu menurut Bro Andri gimana? Kayaknya itu terlalu berlebihan kalau Islam itu mengekang perempuan ya. Padahal dari zaman Nabi nih, dari zaman Nabi itu saja, bahkan dalam penjelasan, kalau tidak salah dalam penjelasan bab hijab gitu ya, itu ada hadis Asma itu pulang membantu keluarganya berkebun, dan Asma itu ada yang dibawanya di atas kepalanya, kemudian ada kelihatan pergelangan tangannya, dan itu yang dibahas oleh para ulama bagaimana hukumnya perempuan itu kelihatan pergelangan tangannya gitu. Nah, bagaimana ceritanya Islam itu mengekang perempuan, sementara dari zaman dahulu itu dari soal perekonomian. Ternyata Asma putrinya Abu Bakar, dan Abu Bakar itu adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kalangan laki-laki, dari kalangan sahabat. Dan itu anak-anaknya, dan Asma itu termasuk sahabat yang utama, termasuk sahabat yang mulia. Nah, itu Asma. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu juga pernah dibawa oleh Rasulullah dalam peperangan, dan kita paling ingatlah bagaimana kisah hadisul ifki ketika Aisyah radhiyallahu anha diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pergi perang, kalau tidak salah perang Bani Mustalik gitu. Dan Rasulullah terbiasa dalam beberapa peperangan siapa yang akan dibawa, ya mengundi istri-istrinya. Pada waktu itu yang dibawa itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga sangat terkenal bagaimana wanita-wanita di Madinah yang sebenarnya mereka itu sangat tinggi sekali chance buat menuntut ilmunya, sampai digambarkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Hindun saja ketika baru masuk Islam itu sudah punya suara hak protes kepada suaminya, dan disampaikan kepada pemimpin ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan sangat demokratis sekali kalau dikatakan hari ini. Nah, kemudian sampai sekarang kita banyak sekali mendengar perempuan seolah-olah perempuan itu terkungkung dan segala macam. Tapi memang fitrahnya perempuan memang suka nggak sih emang perempuan wajah itu selalu diangkat nomor satu, di mana-mana nomor satu. Suka nggak sih kayak gitu? Nyaman nggak semua perempuan kayak begitukan gitu loh. Pada dasarnya semua perempuan itu bebas bergerak kok. Cuman apakah dia harus di blow up sehingga seperti keinginannya orang-orang feminis, walaupun orang feminis awalnya ingin kesetaraan, tapi akhirnya sekarang mereka malah mamprang gitu. Seolah apa sih namanya? Dahulunya pengen kesetaraan, sekarang malah pengen berkuasa. Dan sampai sekarang pun saya rasa nggak ada bedanya. Bahkan istri saya sendiri itu punya anak 3, dan istri saya baru selesai kuliah S3 di ITB. Dan apakah istri saya larang untuk kuliah? Yang kan enggak. Kan kita diskusi gitu ya. Jadi misalnya apakah hubungannya itu harus maksum tanpa ada pertengkaran, tanpa ada gesekan, itu ya maksum aja, manusia kepalanya aja sudah beda gitu ya. Bahkan kalau mengibaratkan bahkan Umar dan Utsman itu sendiri ketika itu Umar itu sedang di padang pasir, dalam badai padang pasir yang sangat deras. Utsman ketika itu di dalam gubuk gubuk yang tempat mereka beristirahat. Utsman punya tanah di sana, dan ketika itu Umar lewat, dan dalam badai pasir itu Umar itu disuruh sama Utsman untuk sini dulu, ada badai pasir. Umar nggak mau, tapi Utsman biarin aja. Lah, Utsman bantu nggak? Enggak. Lah, kenapa Utsman nggak bantu? Apakah Utsman adalah sahabat yang tidak suka membantu? Bukan itu persoalannya. Persoalannya karakter mereka itu berbeda. Umar itu hidupnya itu terbiasa keras, dari dia kecil itu dididik oleh ayahnya. Ayahnya itu dengan pendidikan yang sangat keras. Sehingga walaupun Umar kayak begitu ya,
buat apa berjalan di tengah badai pasir yang mengharuskan Utsman untuk berteduh, tetapi Umar ketika itu cuman lewat doang gitu. Dan ketika Utsman menyapa, dia cuman ya nyapa balik lah gitu ya. Apa artinya ukuran sepatu kita berbeda-beda gitu ya. Dan ukuran apa ukuran cara pandang kita juga beda-beda, termasuk dengan istri sendiri gitu. Tapi persoalannya kan yang diajarkan Nabi tidak begitu. Doa yang diajarkan Nabi itu itulah maksudnya doa wa baraka alaika itu. Apa berkah atas kalian. Alaika itu biasanya dipakai dalam kata-kata yang sifatnya ada musibah atau ada laknat misalnya. Tapi dalam hal ini maknanya itu adalah berkah alaika itu, barokah alaika itu ada tetap berkah walaupun nanti ada perbedaan pendapat, ada badai di tengah perjalanan, ada tanjakan di tengah perjalanan. Kenapa ya? Agar tetap berkah. Tetap berkah itu ya agar nanti di ujungnya itu tercapailah jamaah bainakuma fi khair itu. Jadi ya ketika mereka itu membicarakan agama seolah-olah itu orang yang beragama itu harus maksum seperti Nabi. Lah ini kan kayak begini, ini kan kayak begini. Jadi ini sebenarnya kesalahan logika saja menurut saya gitu. Jadi mereka itu tidak membedakan mana yang ajaran agama dan mana yang dilakukan oleh pemeluk agama itu sendiri. Yang diajarkan agama itulah yang ideal, yang diajarkan Islam itulah yang sempurna. Tapi apakah penganut agama Islam itu harus sempurna ya? Ya tidak. Makanya kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Jadi seluruh Bani Adam itulah tempatnya berbuat dosa gitu. Dan terbaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah at-tawwabun. Itu orang-orang yang bertobat. Jadi itu ketidakadilan mereka gitu ya. Jadi ketika membicarakan agama, mereka membandingkan itu dengan kesempurnaan. Itu pemeluknya dibandingkan dengan kesempurnaan. Tapi ketika ada ketua gay di Tulung Agung misalnya nyodomi anak SMP, tapi yang mereka bicarakan apa? Apakah mereka bisa bicara dengan logika yang sama? Nah, persoalannya kan tidak bisa gitu lah. Nah, ini kan kesalahan logika saja ini menurut saya gitu. Oke, nah ini udah ternyata nggak sadar ternyata udah 30 menit berlalu. Nah sebelum kita tutup nih Bro, ada satu pertanyaan yang mungkin juga banyak ditanyain ya sama teman-teman yang ada di sini gitu. Jadi sekarang kan kayak kemarin di ngoceh sebelumnya udah sempat dibahas ya, jadi pandangannya Bro Erik seperti apa. Nah pengen tahu nih pandangannya Bro Andri seperti apa. Kan sekarang lagi ramai tentang rancangan undang-undang ketahanan keluarga ya. Nah keluarga itu menurut Andri kayak gimana? Terus menurut Andri perlu nggak sih? Kan aku udah tahu nih pasti Andri ada di pihak yang pro terhadap rancangan undang-undang ketahanan keluarga dong. Nah mungkin bisa di-sharing gitu ke teman-teman yang ada di sini. Gimana sih cara kita buat ngedukung abis-abisan RUU ini dan kenapa kita harus dukung RUU ini? Gitu, silahkan. Pertama keluarga itu sendiri adalah institusi terkecil dari sebuah peradaban. Ketika keluarga itu hancur ya, pasti peradaban itu juga hancur gitu loh. Dan persoalannya kita di Indonesia itu ada yang namanya pengaruh utamaan gender gitu. Padahal apakah itu persoalan utama di negara Indonesia gitu. Dan sementara dalam kondisi yang sama banyak keluarga-keluarga dari keluarga yang perekonomiannya yang sangat morat-marit, kemudian ada yang level fakir, ada yang level miskin, itu mereka tidak berkesempatan mengenyam bangku pendidikan gitu. Tapi yang program yang menghabiskan dana rakyat itu adalah pengaruh utamaan gender gitu loh. Jadi kenapa tidak pengaruh utamaan pendidikan dulu? Padahal keluarga-keluarga itu urat nadinya itu bisa diselamatkan dengan pendidikan gitu. Tapi kenapa bukan pengaruh utamaan pendidikan? Nah, sementara di rancangan undang-undang ketahanan keluarga ini salah satu jaminannya itu adalah soal pendidikan. Walaupun kedepannya kita tidak tahu dananya itu ada apa enggak gitu ya. Tapi setidaknya kita sudah memulai babak baru. Kita sudah membuka jalan baru untuk menuju masa depan yang lebih bagus. Kenapa? Karena sebelumnya itu kenapa ada pengaruh utamaan gender? Emang apa sih persoalan kita soal gender gitu loh? Sementara diskurs yang dibawa itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi, pengalaman-pengalaman yang bukan milik kita. Bahkan pengalaman milik kita itu adalah pengalaman orang-orang yang merdeka dari dahulu. Walaupun secara kewilayahan kita dijajah, tetapi secara jiwa manusia, siapa yang tidak kenal Cut Nyak Dien dari Aceh gitu? Siapa yang tidak kenal Rasuna Said dari Sumatera Barat?
atau Bunda Siti Rahma Al-Yunusiyah dari Sumatera Barat. Kita sudah merdeka ketika mereka masih memperjuangkan hak untuk bicara saja. Dan mereka itu baru bisa punya hak suara itu tahun 1900-an gitu. Karena kita bukan hanya hak bersuara, kita dari dahulu itu terbiasa hidup berdampingan. Dari kalau seandainya kita lihat di desa-desa, itu yang bekerja itu bukan bapak-bapak dan ibu-ibunya di rumah, bukan. Tapi yang bekerja itu bapak-bapak dan ibu-ibunya bekerja berdua sambil ke sawah itu ngobrol. Kemudian anaknya pulang sekolah datang bawain minum. Kayak gitu kehidupan keluarga di Indonesia gitu. Kemudian direduksilah pengaruh usamaan gender ke sini. Jadi kita ini sekarang kalau seandainya kita masih mengikuti pengaruh utamaan gender dan menolak institusi keluarga, ya artinya kita masih aja dijajah secara ideologi. Padahal kemerdekaan pertama itu ada dalam pikiran, bukan dalam konsideran kewilayahan gitu. Bahkan kita sudah merdeka sebelum Belanda angkat kaki dari sini. Bahkan kita sudah merdeka sebelum Jepang angkat kaki dari sini. Nah, persoalannya, apakah setelah wilayah kita merdeka, kita bakalan menyerahkan akal dan pikiran kita untuk menolak undang-undang yang ingin menjamin keutuhan ketahanan keluarga gitu. Nah, dan yang menolak ketahanan keluarga hari ini itu adalah orang-orang yang sama yang mengatakan bahwa keluarga sebagai tempat yang aman itu adalah mitos. Ya. Kita tidak berbicara keluarga itu 100% keluarga yang ada di Indonesia itu adalah keluarga yang baik. Bukan. Tapi ideologi yang kita bawa itu adalah nilai-nilai yang sudah ada selama ini di tengah-tengah bangsa kita sendiri gitu loh. Dan kalaupun ada misalnya orang yang berasal dari keluarga yang broken home dan segala macam, persoalannya apakah itu karena keluarga atau karena anggota keluarga itu tidak melaksanakan fungsi dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Sementara setiap anggota keluarga kita sebagai tiap-tiap individu punya tanggung jawab terhadap individu kita sendiri. Kita sebagai warga negara punya tanggung jawab terhadap negara. Kita sebagai anggota keluarga punya tanggung jawab terhadap keluarga kita sendiri. Misalnya sebagai ayah apa tanggung jawabnya, sebagai anak tanggung jawabnya kepada orang tua apa. Ini kan hubungan-hubungan yang diatur sedemikian rupa bahkan dari sebelum diskursus feminisme ini ada. Tapi kemudian ketika diskursus feminisme ini muncul, kenapa malah institusi keluarga ini yang menjadi sasaran gitu. Walaupun kita tahu yang penolakan terhadap institusi keluarga ini berasal dari nalar sosial konflik dan salah satu ide yang dibawa itu adalah ide materialisme. Bahkan David Lockwood itu bilang unsur yang pokok yang selalu ada pada kita itu adalah selfish. Padahal kita nggak selfish. Jadi, padahal kita ketika anak kita terjatuh saja, kita lagi kerja di rumah, anak kita jatuh misalnya, boom gitu, aduh, astagfirullah, anak gue jatuh gitu. Kita pasti khawatir peluk, aduh anak sakit. Bahkan yang punya anak tuh ngerasain. Bahkan ketika anak sakit itu bahkan di pengalaman saya pribadi. Ketika anak sakit itu bahkan, aduh pengennya itu sakitnya itu pindahnya ke saya aja gitu loh. Ini kan hubungan antara keluarga dan hubungan ini yang ingin dijamin oleh RUU Ketahanan Keluarga. Nah, satu lagi domestifikasi perempuan. Benar nggak sih perempuan itu hanya diperbolehkan di sumur, dapur, dan kasur? Persoalannya tidak. Jadi domestifikasi perempuan itu bukan bahasanya orang Indonesia. Jadi domestifikasi perempuan itu harus diterjemahkan dalam bahasa mereka dan pengalamannya itu nggak ada di Indonesia. Pengalaman walaupun ada itu kasuistik belaka gitu dan tidak bisa diterjemahkan dengan ideologi di luar Indonesia. Harus diterjemahkan secara fenomena yang asli, pengalaman yang asli orang Indonesia itu kenapa gitu. Apakah karena ekonominya atau karena belum tahu bagaimana cara memperlakukan anak atau cara memperlakukan istri dan segala macam gitu loh. Dan yang ingin dijamin oleh RUU ini adalah misalnya pendidikan untuk anak bagaimana, kemudian hak untuk ibu kalau seandainya ibunya bekerja, nah nanti ibunya kan punya anaknya punya hak atas ibunya agar karena anak itu kalau tidak mendapat sentuhan kasih sayang dari ini berefeknya psikologisnya ke depan gitu loh. Nah itu yang ingin dijamin. Jadi ada tempat menyusui, ada misalnya masa cuti untuk yang hamil itu bagaimana harus mendapatkan gaji juga walaupun dia tetap hamil di rumah merawat anaknya dan masanya itu juga nggak main-main. Kalau nggak salah itu itu di atas 6 bulan lah kalau saya tidak salah. Nah terus yang mendomestifikasi perempuan apa? Sementara yang dijamin di sini adalah menjamin kebebasan untuk menyusui dan mengasuh anak itu walaupun dan tidak boleh di PHK dan tetap terjamin pekerjaannya dan gajinya. Nah, ini kan hal yang tidak pernah diperjuangkan sama mereka gitu loh.
kalau seandainya mereka benar-benar memperjuangkan perempuan ya harusnya dukung dong gitu ya. Cuman Betul. persoalannya kan tidak begitu ya. Ketika menolak RUU ketahanan keluarga, maka yang mereka bawa itu bahkan ini karena mendomestifikasi perempuan, padahal draftnya aja belum keluar gitu loh. Draftnya belum keluar, tapi ini kok bisa ngomong kayak begitu mendomestifikasi perempuan. Terus kalau anak orang miskin itu bakalan dipenjara semua, nggak kayak begitu. Itu yang menjamin orang miskin itu harus cukup kamar untuk anak dan dan orang tuanya itu adalah tugas untuk pemerintah. Jadi bukan eh, hal yang mengikat kepada warga negara. Warga negara itu didata oleh pemerintah agar pemerintah itu nanti bertanggung jawab terhadap rakyatnya masing-masing. Kenapa? Karena hak hidup dan hak mendapatkan kehidupan yang layak itu adalah tugas negara, bukan tugas dari rakyat. Tugas rakyat itu adalah memberikan hal yang mereka bisa untuk negara, dan tugas negara itu memberikan hak hidup yang layak, hak pendidikan. Jadi bukan untuk hak pengaruh utamaan gender, jadi harusnya itu pengaruh utamaan keluarga atau pengaruh utamaan pendidikan, bukan pengaruh utamaan gender. Nah itu dari saya. Oke, nah ini daging banget ya. Kemarin sama Bro Erik daging juga, hari ini sama Bro Andri juga daging banget gitu. Jadi kalau yang aku tangkap dari tadi diskusi kita, dari ngoceh kita sore hari ini, jadi banyak banget gitu kontradiksi dari kaum seberang sana yang menolak rancangan undang-undang ketahanan keluarga yang bahkan ketika belum dipublish aja mereka udah repot gitu, udah ribut sendiri gitu ya. Terus banyak banget ternyata yang apa ya yang harus kita perjuangin gitu sebagai orang-orang. Jadi orang-orang yang terlahir gitu dari keluarga yang baik-baik, kita juga pasti ingin punya keluarga yang baik-baik gitu kan ya. Mungkin orang-orang yang menolak rancangan undang-undang ketahanan keluarga mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk berada di keluarga yang baik ya. Jadi dia mungkin itulah pokoknya kontra gitu terhadap rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Jadi yang harus kita sama-sama perjuangkan di sini berarti kita harus dukung rancangan undang-undang ketahanan keluarga yang sekarang lagi berjalan di DPR ya, Bro Andri. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Alhamdulillah hari ini kita ngoceh sekitar 50 menitan. Semoga yang tadi Bro Andri sampaikan bisa didengar sama teman-teman yang ada di sini, terus juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang hari ini menyimak live ataupun nanti ketika nanti diposting di feed, insya Allah mungkin kalau misalnya ini live ini sampai ke telinga mereka mungkin kita akan dibully, siap-siap dibully. Jadi insya Allah Bro Andri ya, jadi kalau misalnya ini sampai ke mereka pasti mereka akan membuli balik kita gitu ya, mengcounter balik kita gitu ya, counter attack. Jadi terima kasih banyak atas waktunya hari ini Andri, di tengah kesibukannya mengurus 3 orang anak dan 1 orang istri ya, alhamdulillah masih bisa berbagi bareng Aliansi Cerahkan Negeri gitu ya. Jazakallah khairan katsir. Kita tutup ngoceh kita sore ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, terus istighfar astagfirullah dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Assalamualaikum.